Oke, sekarang kita masuk ke pembicara kedua, Dr. Husnul Maria. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sutioso, apa Waalaikumsalam. kabar? Rob, mau ketemu kok susah banget. Ketemunya di sini Iya sekarang. nih, tanya ini nih. Kita ketemunya semua daring aja karena ini baru pulang dari kampung yang kemarin ada gempa. Oke, Mas Hersu, aku dapat berapa menit? Kayaknya nanti yang paling banyak Mas Pigay aja, karena dialah yang tahu banyak. Tapi dari perspektif ilmu politik ya, sebagai dosen ilmu politik di UI, saya akan melihat dari kacamata perspektif ilmu politik. Tentu saja apa itu sih terorisme itu apa, radikalisme itu apa. Dan terorisme itu siapa? Karena dalam ilmu politik ada dua. Ada yang disebut state terrorism, ada non-state terrorism. Refers to apa? To act of terrorist which a state against another state or against its own citizen. Jadi ada teroris yang negara dan ada teroris yang non negara. Ya, jadi kalau yang tadi dibicarakan oleh Pak Sutioso itu non state terrorism. Walaupun kita tidak tahu apakah state terrorism involved on that issue. Karena di dalam konteks ini terorisme tidak terbatas pada yang tadi dikatakan, tidak bisa di level global, ya sudah kita masuk ke level domestik. Jadi itu satu. Apa itu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Nah, pada saat yang sama sebetulnya kalau kita lihat di dalam konteks ini banyak sekali gitu di dalam politik ya begitulah. Nah, makanya kalau kita bicara tentang public policy itu bahkan membunuh itu hard power-nya itu ya, hard policy, hard power itu sampai melakukan pembunuhan, teror dan sebagainya itu bagian di dalam konteks kalau kita menganalisa tentang state terrorism atau public policy. Lower policy-nya apa? Lower policy itu dialog, kemudian bicara. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bicara, itu high politics sebetulnya sampai pada level yang menggunakan kekerasan. Makanya semua negara punya tentara, punya kekuatan-kekuatan itu. Nah, apakah itu digunakan untuk melindungi kedaulatan bangsa itu, melindungi citizennya, atau justru kemudian kita bicara ke sana. Radikalisme apa? Nah, to radik ya sebetulnya itu mendasar. Tapi kalau kita lihat dalam politik itu sebetulnya gerakan-gerakan radikalisme dari partai kiri di Inggris. Ya, yang ingin ada perubahan, yang ingin partai kiri itu masuk di dalam partisipasi politik, tapi sekarang sudah dipakai macam-macam di dalam konteks itu. Nanti konsep reformasi, konsep macam-macam ya itu juga kita lihat di dalam konteks itu. Nah, kalau kita balik lagi ke Indonesia, rentetannya sebenarnya banyak. Ya, kalau kita lihat gerakan-gerakan dulu persoalan HAM dan keumatan ya, ada tadi disebutkan JAD ya oleh Pak Sutioso, tapi ada gerakan Islam Jamaah, masih ingat nggak dulu Ali Murtopo pada era Soeharto dengan isu utama antara lain baiat, kelompok eksklusif dan sebagainya. Kemudian ada NII, ada Komando Jihad gitu ya, dengan tema-tema syariat Islam versus di Pancasila. Tapi di situ masih ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nah ini yang berbeda hari ini, kirinya nggak pernah dibahas, selalu cuma kanan kayak gitu ya. Dulu selalu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Zaman Soeharto itu Kika kayak gitu ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nah kemudian Gavatar gitu yang waktu itu rame dengan doktrin hijrah Kalimantan nih isu. Nah hilang gitu ya, NII hilang, ini hilang. Nah sekarang setelah 9/11 ya dengan Glasnost Perestroika, kalau pakai Huntington dengan third wave democratization, isunya beda lagi. Terorisme, war on terror. Pada saat 9/11 itu pidatonya Bush mengatakan bahwa semua negara yang tidak mau perang dengan terorisme maka negara itu akan dikatakan teror sendiri. Termasuk Presiden Indonesia waktu itu dipanggil ke Washington juga. Nah ini teman-teman yang di Washington tolong dong cari testimoni Hillary Clinton dan Dubes Amerika untuk PBB di Kongres. Bagaimana pernyataan-pernyataan
Amerika terlibat di dalam pembiayaan Al-Qaeda, bukan di Al-Qaeda Mujahidin ya, yang di Afghanistan, dan pembiayaan ISIS. Ya, dana, bahkan Clinton mengatakan, Hillary waktu itu mengatakan bahwa kita yang membiayai ISIS, ISIL dan sebagainya. Di dalam konteks lagi-lagi perang ini, kalau ini antar negara ya, di dalam yang kemudian melibatkan perang Irak waktu itu sampai ada 500 ribuan anak-anak. Ini pernyataan dari dokter dari Kanada, waktu itu saya masih di Australia. Itu ada 500 ribuan anak-anak yang menjadi collateral damage, belum ibu-ibu, belum perempuan. Jadi di dalam konteks perang, di dalam konteks kekerasan yang seperti itu, perempuan dan anak-anak biasanya menjadi collateral damage, menjadi korban. Korbannya kalau laki-laki itu dibunuh, mati. Kalau perempuan di-torture. Ya, jadi di-torture, diperkosa. Kalau kita lihat bagaimana perang di Bosnia dan sebagainya ya, di Palestina, apa yang terjadi hari ini. Nah, persoalannya selalu korbannya umat Islam, nanti yang tadi dikatakan KTP-nya tertinggal, KTP-nya ditaruh, KTP-nya Islam, kemudian kayak gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kalau dulu ekstrem kiri, ekstrem kanan. Kenapa? Sebenarnya akar masalahnya itu apa? Ketidakadilan, ya, peminggiran, penguasaan ekonomi oleh sekelompok kecil orang yang disebut oligarki ekonomi, penguasaan media. Jadi teman-teman yang berada di media sosial, Facebook saya udah hilang secara permanen. Ya, siapa penguasa media di seluruh dunia? Jadi Anda bisa aman kalau Anda nggak mengkritisi Palestina, tidak mengkritisi Uighur, tidak mengkritisi Rohingya. Kenapa demikian? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dan ada juga pernyataan Amerika yang katanya Al-Qaeda itu tidak terlibat sebetulnya dengan 9/11. Ya, 11 tahun setelah itu terjadi. Kalau di Amerika ada 30 tahun ya, yang kemudian dibuka informasi-informasi yang sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Nah, jadi menurut saya di sini ada, atau gini, yang waktu itu siapa yang dari Malaysia, Nurdin M-Top. Ya, terus kemudian, nah di sini saya ingin nanti sejauh mana kemudian peran perempuan di dalam konteks itu. Kalau tadi dikatakan ada siapa sebetulnya, jadi dilihat dari global politics. Ya, perang sebetulnya perang peradaban. Mau nggak mau kita akan lihat perang peradaban. Ideologi liberalisme, penguasaan dari mulai kolonialisme, imperialisme, kemudian neokolonialisme, itu semuanya ada di balik semua persoalan-persoalan bagaimana ini. Juga Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. The most populous Muslim country in the world. Dan negara Islam yang kaya raya sebetulnya. Tapi orang Islamnya miskin. Jadi kalau miskin, kalau dalam Islam kan seringkali kalau Anda miskin, Anda dekat dengan kekufuran. Ya, jadi hati-hati. Makanya kenapa orang Islam harus kaya tuh. Ya, supaya sedekahnya banyak, zakatnya banyak, dan sebagainya. Apalagi kita mau Ramadan ya. Itu dilipat gandakan itu. Jangan terlalu pelit dengan kekayaannya, karena nanti mati cuma 4 meter kain kafan, ya 2 meter tanah, jadi nggak usah terlalu ini. Jadi apa yang harus dilakukan ya dalam domestik? Banyak ketidakadilan, persoalannya mau diselesaikan nggak? Itu pertanyaan saya selalu kalau saya bicara, mau di kepolisian, mau dengan teman-teman tentara, mau dengan pejaten, saya selalu, ini mau diselesaikan nggak? Ada nggak niat menyelesaikan? Kalau tadi luar biasa kalau Pak Sutioso mau terus-menerus Pak, terus-menerus diajak istana di dalam menyelesaikan. Kenapa? Saya nggak tahu persoalannya. Yang dianggap tadi teroris mati. Narasinya siapa? Oh ada kok Bu penelitian yang mantan teroris di penjara atau sudah bebas. Di dalam rezim apa? Dia mendapatkan tekanan atau dia bebas benar-benar merdeka? Ya. Makanya agak susah kayak gitu. Atau kemudian kena ditembak kayak misalnya kasus bom Bali kalau tadi disebutkan ya. Nah ini jadi persoalan. Siapa yang mendominasi narasi? Karena narasi ini akhirnya kita pertanyaannya, do we really trust? Benar ini apa yang terjadi? Atau ya sudah benar, sami'na wa ta'na. Tapi secara ilmiah kita nggak bisa kalau sami'na wa ta'na. Kita harus cover both side misalnya di dalam konteks media.
Nah, media dikuasai oleh siapa? Narasi media oleh siapa? Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian di dalam kalau kita mau menganalisis, ya terutama negara ya. Kalau negara mau melihat seperti itu semua variabel ditaruh di atas meja supaya kalau ingin menyelesaikan kita masuk langsung ke akar persoalan. Jadi agak sulit untuk bicara. Oh iya, ini perempuan, kenapa bisa masuk ke Mabes misalnya? Terus kemudian masuk Mabesnya lewat mana? Pintu depan, pintu belakang? Kenapa tidak di stop waktu baru mau masuk? Kalau tadi dikatakan, oh ya mungkin dia mengatakan dia PNS, tapi kan masuk ke apalagi Mabes Polri ya, yang sekarang ini lembaga yang terkuat di Republik kita hari ini dalam konteks politik gitu ya, sampai ada yang melesetkan NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia kayak gitu kan. Kenapa sampai bisa masuk di situ? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang rakyat butuhkan jawaban-jawaban yang jujur. Kita kan ini di sini bicara jujur supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Nah, media juga demikian, dikuasai oleh siapa? Media konvensional sudah bukan umat lagi gitu ya, sehingga narasinya menjadi narasi seperti full information. Makanya kenapa muncul media-media sosial media. Tapi sosial media baru Anda bicara ya dengan 3 huruf aja, ada HRS misalnya, Anda dihilangkan nanti ya WA grupnya dan sebagainya, atau dimasukkan ke ITE. Terus sekarang juga yang tadi dikatakan, apakah ada hubungannya dengan ini? Oh alam, saya sendiri juga nggak bisa menjawab semuanya. Tapi saya bisa memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mari kita jawab bersama-sama. Ekonomi udah tahu, 1% penduduk Republik ini menguasai 49% kekayaan, 72% tanah dikuasai oleh 1% penduduk. Pertanyaannya, apakah Anda yang menguasai kekayaan itu? Apalagi dengan model politik ya, liberalisme, market, ya pasar kayak gitu ya, penguasaan ekonomi itu sumber dari ketidakadilan. Belum lagi penguasaan sumber daya alam, kebijakan-kebijakan yang sangat meminggirkan, terutama meminggirkan kekuatan-kekuatan Islam kayak gitu ya, Pancasila versus Islam versus Pancasila. Tahu-tahu NKRI itu adalah konsepnya dari Natsir dengan Mosi. NKRI-nya tanggal berapa itu? 3 April 57 ya, Mosi Natsir itu. Kembali ke NKRI, itu Natsir itu. Kalau Anda baca lagi dialognya Natsir, karena Natsir maunya persatuan Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi hari ini, dan kalau kita bicara tentang Indonesia, kita kembali lagi dekret itu pun juga rohnya itu mengambil dari Jakarta Charter. Ya, itu ada di dalam dekret itu tertulis itu tentang berdasarkan Jakarta Charter. Nah, oleh karena itu ini juga ada ditambah lagi ketakutan terhadap kekuatan Islam yang kemudian terus-menerus dipropagandakan, mengganti Pancasila, perlu lah disinilah hegemoni politik, ekonomi, dan kekuatan-kekuatan politik tidak hanya domestik tapi juga internasional, karena bagi saya tetap saja akan ada yang namanya perang peradaban ya, kalau kita ngomongin perang atau kontestasi peradaban Yahudi, Nasrani, Islam, mau nggak mau Anda baca bukunya Clash of Civilization-nya Huntington sebagai think tank ya, jadi dari Washington Foreign Policy Administration. Nah, jadi apakah ini bagian dari proyek-proyek pemusnahan umat Islam misalnya, sehingga ada perang biopolitik, ada macam-macam di dalam konteks politik bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Perang saudara dulu Soekarno, pribumi dihilangkan, Gus Dur dengan multiculturalism, SBY dengan terorisme, hari ini dengan radikalisme. Nah, cuma kalau saya melihat terorisme maupun radikalisme, jadi dulu kan Bush dari Partai Republik, ini kalian-kalian yang dari Amerika itu Washington Policy Administration, ya itu salah satunya War on Terror, itu Partai Republik, pindah kepada Partai Demokrat, Obama, diubah kebijakannya namanya Counter Violence Extremism dengan proyeknya deradikalisasi. Makanya pertanyaan saya, siapa yang dapat proyek deradikalisasi? Semua Muslim. Muhammadiyah zamannya Din Samsudin tidak mau menerima itu.
Sebelum orang Kristen juga dapat, orang Hindu juga dapat, orang agama-agama lain juga dapat. Kenapa hanya Islam? Artinya sudah ada mindset di dalam konteks itu yang harus dideradikalisasi adalah kelompok Islam. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus sampai hari ini penelitian-penelitian ada banyak mencoba untuk penelitian. Ya kalau saya baca kok tega ya bawa perempuan dan anak-anak kayak gitu. Jahat sekali, iya jahat sekali. Tapi pertanyaannya, terus siapa peternaknya? Siapa kakak pembinanya? Kan sekarang ada terminologi baru nih, kakak pembina. Siapa kakak pembinanya? Nah itu yang hari ini kita tidak bisa mengungkap dengan baik kayak gitu ya. Karena apa? Ya karena sulit gitu. Hanya Allah mungkin nanti yang akan membuka semua di dalam pengadilan ilahi. Ya jadi gimana? Kepentingan siapa? Nah ini juga karena dalam politik itu selalu ngomong kepentingan siapa ini? Anda cek di situ. Siapa yang paling diuntungkan dengan isu itu? Siapa yang paling dirugikan dengan isu itu? Dan kalau Ustadz tadi Dayat ngomongnya, jihad itu bukan fi jalan tamrin, tapi jihad itu fi sabilillah. Jihad bukan fi Mabes Polri, tapi dalam konteks yang jihad yang bunuh-bunuh itu. Kalau jihad bisa di mana saja kan, kita belajar itu juga jihad, ya. Sekolah lagi itu juga jihad. Jihad, bekerja menjadi pegawai negeri yang jujur, jihad, tidak korupsi juga jihad di dalam konteks itu. Nah, balik lagi, bagaimana caranya supaya versi narasinya tidak tunggal. Nah, ini tantangan kita. Makanya bagus tadi dari versinya Pak Sutioso, Jenderal Sutioso, nanti versi teman-teman juga seperti apa. Versi kampus, bagaimana menyelesaikannya. Maka saya selalu mengajak DPR maupun pemerintah, ajak dialog kekuatan-kekuatan politik. Ada kekuatan Islam, ya ada Muhammadiyah, ada NU, ada gereja, ada interfaith dialogue yang seringkali diusahakan oleh Din Samsudin sampai hari ini. Punya kelompok untuk interfaith dialogue. Itu salah satu solusinya. Ya. Terus yang kemudian lagi bangun gitu ya dialog antara negara, jadi rezim yang berkuasa atau istana kayak gitu ya dengan citizens-nya. Jangan cuma tuduh-tuduh saja. Dalam konteks itu cari akar masalahnya apa? Ketidakadilan, ya, patriarki. Ini juga patriarki ada nih. Sekarang apakah perempuan ini ngikut atau anak-anak ngikut itu karena dia sendiri percaya atau karena ada ideologi patriarki yang memaksa dia di dalam konteks itu? Wallahu alam. Kalau dari penelitian-penelitian, oh iya dia ada mungkin suaminya, mungkin pacarnya, mungkin gurunya, mungkin nggak tahu bagaimana. Nah ini perlu terus-menerus dikembangkan penelitian-penelitian yang di situ. Nah, terus karena perspektif Islam yang tadi saya katakan, nggak ada Islam biasanya rahmatan lil alamin di dalam konteks. Jadi so what? Pertanyaan utamanya, mau menyelesaikan nggak? Nah itu satu. Dan ini baik itu state terrorism maupun non-state terrorism, tetap negara harus terlibat di dalamnya. Nah, kemudian bereskan akar persoalan. Ekonomi, politik, hankam, pertahanan, dan sebagainya. Karena ini penting kalau Anda, kadang-kadang kalau saya lihat, saya sebelum pada saat reformasi, saya keliling di 17 provinsi khusus untuk konstruktif konflik manajemen. Waktu itu dengan ini teman-teman yang di Virginia ya, mungkin bukan Virginia. Kalau di John Hopkins itu apa? Di mana? Nah itu waktu itu dengan ini Virginia atau John Hopkins ini ya, dengan teman yang dia conflict resolution. Jadi waktu itu saya dengan dia John Davis namanya. Kita keliling tuh di 17 provinsi di Indonesia untuk konstruktif konflik management. Jadi menyelesaikan konflik-konflik yang waktu itu kita di Aceh saya ketemu dengan Panglima GAM. Di Papua saya ketemu dengan Teis gitu ya, dengan teman-teman, dengan sekjennya Taha Al-Hamid gitu ya, mengajak semua untuk non-violence. Ya, jadi mari kita dialog di dalam konteks itu, dialog, baik itu yang disebut first track diplomasi negara yang akan melakukannya maupun second track itu people to people. Ya, jadi kelompok dalam masyarakat itu biasanya sampai disebut dalam teorinya 11 track diplomasi gitu ya, perempuan, anak muda,
yang kayak gitu. Yang paling mengerikan pada saat saya harus pergi ke Sampit, ke Sambas, ke Singkawang. Ya, jadi pada saat saya bicara dialog antara anak muda dan Madura, tentu saja nggak boleh dimasukkan dulu Melayu dan Dayak kayak gitu. Kenapa kok sampai mesti bunuh-bunuhan dengan Madura? Dia bilang Madura lahir itu sudah ini Bu, sudah jahat atau kriminal. Saya bilang, aduh itu membutuhkan seharian untuk mengatakan iya orang Madura itu baik karena yang pembangunan jalan-jalan di Kalimantan yang motong-motong batu berat itu orang-orang Madura. Nah ini dialog-dialog seperti ini anak muda diajak itu menjadi sangat penting. Kita dulu bikin itu di awal-awal 98, 99 ya, terus kemudian di Ambon dengan HMI, dengan PMKRI. Saya ketemu dengan anak-anak muda seperti itu di Galela, Tobelo, di Malifut. Ya, termasuk di berbagai macam daerah yang lain di dalam menyelesaikan itu dengan second track diplomasi karena kita tidak dengan negara, makanya kampus kemudian dengan anak-anak muda, aktivis-aktivis mahasiswa. Nah, kenapa? Karena mari kita selesaikan ya, jadi hak hidup misalnya bagaimana sih protapnya SOP-nya polisi? Apakah langsung ditembak mati ataukah ini? Karena menurut saya kalau polisi itu ditembaknya nggak boleh mematikan tapi melumpuhkan, kemudian dibawa ke pengadilan. Tapi kalau tentara nggak apa-apa, emang itu sudah ada protap masing-masing gitu ya, bagaimana mendefinisikan musuh negara di dalam konteks itu. Tapi kalau polisi nggak boleh, polisi itu posisinya dia melumpuhkan, bukan membunuh, bukan mematikan, sehingga nanti dibawa ke pengadilan. Nah, ini satu. Dan yang kedua lagi nggak boleh ada warga negara yang di-torture. Nah ini juga luar biasa karena dua paling tidak pasal ini itu ada dalam konstitusi ya, pasal yang hak hidup, kemudian yang kedua itu juga inline dan Covenant on Civil and Political Right dan non-derogable. Sama juga dalam konstitusi undang-undang kita, oh ya torture sudah ada kan kita meratifikasi itu. Nanti mungkin Pak Kiai, Mas Pak Kiai nanti tolong dijelaskan itu. Jadi kalau kita bicara kekerasan dan sebagainya, saya balik lagi. Mari kita belajar sejarah. Dari zaman Fir'aun, dari zaman Namrud, dari zaman awal Nabi Muhammad SAW, kemudian itu panjang ya. Kita kadang-kadang lompat saja ke zaman Rousseau, zaman ini padahal itu ada panjang ya, pemikiran-pemikiran yang berkembang, kolonialisme, imperialisme, dan sekarang neoliberalisme dan sebagainya. Mari kita duduk. Kita punya Pancasila yang luar biasa. Mari kita dialog, interfaith dialog, pemuda, ya, pendidikan itu menjadi remedi di dalam konteks itu. Ya, jadi jangan kemudian ulama dipersekusi, ulama dipenjarakan. Gimana kita mau minta ulama tidak seperti itu? Jadi kenapa nggak dengan dialog? Negeri ini dulu direbut dengan teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita duduk bersama, menurut saya supaya kita bisa mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diridhoi oleh Allah SWT, dan insya Allah itu barokah supaya rakyatnya sejahtera sesuai dengan perjanjian. Jadi darul akhdi wa syahadah, perjanjian persaksian pada saat kita membentuk negara Republik Indonesia, karena sebelum negara Republik Indonesia lahir, Indonesia adalah negara-negara kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore di dalam konteks itu. Mari kita duduk bersama. Ya. Natsir luar biasa dengan mosi integralnya tentang NKRI itu. Nah, mari kita duduk bersama. Anak muda memang dalam ilmu politik, studi-studi ilmu politik negara yang belum berusia 100 tahun itu akan terjadi nih konflik-konflik yang seperti ini. Nanti kalau sudah 100 tahun dia ambil itu konfliknya, konvensi perangnya di luar. Kayak Amerika kan nggak, perangnya tidak di dalam Amerika. Dia bikin perang di Irak, bikin perang di Middle East, nanti bikin perang di Amerika Latin yang kayak gitu. Dia perangnya nggak di dalam negeri karena dia sudah lewat dari konflik-konflik internal yang seperti itu. Tapi kita nggak mau seperti itu. Mari kita menjadi rahmatan lil alamin, tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa di dunia ini. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.